Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsiya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala أيضا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله وصدق رسوله. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada Jumat hari ini, khatib selalu berwasiat agar kita berupaya berusaha dengan sungguh-sungguh meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan berusaha dengan sekuat tenaga menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan bekal takwa kita akan memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Allah berpesan kepada kita semua untuk bekal menuju akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Wa tazawwadu, dan berbekalah kamu sekalian, fa inna khairaz zadit taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat teriring salam juga selalu kita sampaikan, semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi segala penghulu Nabi, Nabi yang akan memberikan syafaat khusus dari Nabi-Nabi yang lain nanti di yaumil qiyamah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para istrinya dan sahabat-sahabatnya, serta semua umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ada 3 amalan penting yang tidak boleh kita tinggalkan dalam keseharian. Yang pertama, hendaknya setiap muslim dan muslimah, mukmin mukminah, jangan tinggalkan membaca Quran walaupun sedikit, apalagi bisa khatam. Sungguh sangat luar biasa promo dari Allah untuk manusia hamba ciptaannya. Tidak ada promo selain Al-Quran, baik itu Zabur, Taurat, Injil dan Suhufi Musa. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. Sangat dahsyat dan luar biasa. Ya. Tidak ada ibadah yang lain yang punya nilai begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat awalnya 50 waktu yang diwajibkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikurangi sehingga 1 hari 1 malam 5 waktu. Itu pahalanya hanya 10. 1 kali sholat, berarti 5 kali sholat 50 kali. Tapi Quran, 1 huruf 10. Bismillahirrahmanirrahim, itu jumlah hurufnya 19. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu pahalanya 19 dikalikan 10, 190 pahala kebaikan. Subhanallah, Masya Allah. Oleh karenanya
Jangan tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak hadirin yang mulia, kita manusia yang fana, suatu saat akan kembali kepada Allah dan menuju alam abadi, alam akhirat yang kekal selama-lamanya. Alam setelah alam dunia yang akan kita masuki, dan itu pasti. Hanya waktunya yang kita tidak tahu, adalah alam kubur. Rasulullah mengingatkan, yang sangat paling aku takutkan setelah dunia itu adalah alam kubur. Luar biasa, gelap, bawah tanah, atas tanah, samping kanan kiri tanah. Sendirian kita. Nanti yang menemani kita selama-lamanya sampai di akhirat kelak adalah Al-Quran yang kita baca dalam kehidupan sehari-hari kita. Pasti. Tidak ada keluarga, harta menyertai kita, tidak. Itu hanya sampai di kuburan, setelah kita ditanam mereka kembali. Yang tinggal itu hanya amal soleh, berupa bacaan Al-Quran dan ibadah lain. Kalaupun itu diterima. Oleh karenanya kita selalu roja, selalu berharap. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan, baik itu zikir, sholat, dan lain sebagainya, diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, ana la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa mimun harfun, wa ya'un wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif lam mim itu kata Rasulullah tidak aku katakan satu huruf, tapi 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Kalau kita baca alif lam mim aja, sudah 30 kebaikan yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Apalagi kalau hatam, tidak terhitung banyaknya. Ya, pesan Rasulullah di dalam hadis sahih, hendaknya seorang hamba itu 10 hari sekali hatam. Kalau tidak bisa 20 hari sekali hatam. Kalau tidak bisa juga paling minimal dalam 1 bulan sekali hatam. Hadirin yang mulia, amalan yang kedua yang dipesan oleh Rasulullah, jangan kita tinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan pesan khotib, bukan pesan kiai, bukan pesan ustadz, tapi pesan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang kedua, jangan tinggalkan ayatul kursi setiap habis sholat. Pahalanya luar biasa. Man qara'a ayatul kursi kulla duburis sholat. Barang siapa membaca ayat kursi setiap habis sholat, laisa bainahu wa bainal jannah illa ayyabud. Tidak ada penghalang baginya untuk masuk surga. Itu 1 ayat, ayatul kursi. Apalagi kalau kita baca 30 juz. Masya Allah, luar biasa. Jangan pernah tinggal ayat kursi setiap habis sholat. Ini kadang-kadang fenomena yang kita lihat, baik itu sholat Jumat, sholat fardu, maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. Belum lagi membaca ayat kursi sudah pada bubar. Hadirin yang mulia, amalan yang ketiga yang tidak boleh kita tinggalkan dalam keseharian, baca suratul muluk sebelum tidur. Sebelum membaca suratul muluk, usahakan sholat malam. Yang mau tidur dulu boleh, bagus. Yang tidak bisa tidur dulu karena kecapean dari siang, umpamanya jam 12 malam atau setengah 12 malam, sholat, entah sholat sunat taubat, sholat hajat, dan sholat sunat lainnya, ditutup dengan witir. Boleh 3 rakaat, boleh 1 rakaat. Nanti ketika Allah panggil kita dalam keadaan tidur, Allah catat kita sebagai ahli tahajud. Setelah itu baca suratul muluk.
Suratul Muluk ini pahalanya luar biasa. Siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, hendaknya setiap menjelang tidur atau bangun tidur, mengawali aktivitas kehidupannya sehari-hari, bacalah Al-Muluk. Orang yang selalu membaca suratul Muluk, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa kubur. Apalagi hafal, luar biasa. Mudah-mudahan 3 amalan penting ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, selalu membaca Quran, walaupun sedikit. Yang kedua, jangan tinggal ayatul kursi setiap habis sholat. Yang ketiga, membaca suratul Muluk sebelum tidur. Sebelum membaca suratul Muluk, kita usahakan sholat sunat, entah itu sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, dan sholat sunat lain, dan ditutup dengan witir, walaupun 1 rakaat. Innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu ganjil, yuhibbul witr, fa'autiru. Allah sangat menyukai hal-hal yang ganjil, sholat, yakni sholatul witir. Dan terakhir, jangan pernah tinggal sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, rakaatail fajr. Bagi Imam Hanafi mengatakan, sholat sunat fajr 2 rakaat itu mendekati wajib, sangat muakkadah. Dan pahalanya orang yang mengerjakan 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk diri khatib dan untuk kita semua yang hadir pada Jumat siang hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binazar wa udhunum bi khabar. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu ala at-ta'ati wa huduril jumu'ah wal jama'ah wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.